melakukan penelitian kecenderungan pendapat mahasiswa dalam menilai penerapan kebijakan uang kuliah tunggal di suatu universitas. Penelitian ini mengambil sampel 20 orang secara acak dengan menggunakan opsi jawaban berbentuk nominal dikotomi, yaitu setuju dan tidak setuju. Datanya sebagai berikut. Ya. Nah, kemudian dibuatlah hipotesisnya apa? Kecenderungan perbedaan pendapat mahasiswa antara yang setuju dan yang tidak setuju terhadap penerapan kebijakan uang kuliah tunggal adalah tidak sama. Nah, itu yang diharapkannya ya. Oke, itu soalnya. Langkah-langkahnya bagaimana, Pak? Nah, langkah-langkahnya Anda tinggal buat variable view. Ya. Anda ketik variabel name-nya adalah pendapat UKT. Pendapat underscore UKT. Ya. Halo, bisa mengikuti? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa ya. Bisa, Kemudian langsung labelnya. Nah, untuk labelnya kecenderungan pendapat agak panjang ya, pendapat tentang penerapan UKT. Ini sempat tahun 2000 berapa ini sempat diprotes oleh BEM ya, karena dianggap memberatkan mahasiswa nih. Artinya apa UKT teh? Uang kuliah tunggal itu. Jadi seluruh kampus itu SPP-nya sama harganya, jumlahnya. Ya. Anda setuju? Kalau uang SPP sama seluruh Indonesia? Enggak setuju, Pak. Kenapa? Ya. Kasihan swasta ya. Ini, Pak. Beda jurusan ya. Masa teknik kamu? Kasihan yang istilahnya di suatu daerah itu apa namanya pendapatannya lebih rendah. Nah, itu kan samain kayak Jakarta. Ya iya. Repotnya. Lojotan nggak jadi kuliah, Pak. Nah, iya. Jadi mahalnya. Iya, betul. Iya. Aneh-aneh ya. Pimpinan di atas itu suka aneh-aneh. Biar gampang mungkin ini ngambil dananya. Bisa jadi, Pak. Tapi informasinya tidak nyampe ke swasta ya. Kasihan swasta. Oke, kalau sudah value-nya Anda buat ya. Yang pertama ketik 1 setuju. Nah, kemudian value-nya ketik 2, di labelnya ketik tidak setuju. Atau ganti 0 ya, 0. 0 mah tidak diakui kayaknya ya. Tidak setuju. Nah, ya. Jadi tidak setuju, setuju. Kemudian oke. Nah, kalau sudah nah, kemudian jangan lupa pengukurannya measure-nya pakai nominal. Jangan lupa ya. Pakai nominal measure-nya. Udah bisa mengikutin? Halo? Bisa, Pak. Bisa ya? Kalau sudah, yang tertinggal nih silahkan dicoba lagi. Langsung ke data view. Tuh, ada satu. Anda tinggal diklik aja ya. Tapi datanya ngambil yang di atas. Jadi kalau 0 berarti Anda klik untuk 0 tidak setuju. Oh ya. Jadi Anda klik, kemudian yang nomor 2 tidak setuju. Boleh tuh. Kemudian setuju nomor 3 responden. Ya, berarti ini ada berapa tuh? Ada 20 ya. Ada 20. Tuh, tapi kurang kayaknya ya, 20. Oke.
dari bawah boleh Anda ya. Setuju. Bebas Pak pilihannya Pak. Oh bebas, itu di atas ada 1, 0 itu. Kalau 1 berarti setuju. Kalau 0 tidak setuju ya. Itu di atas contohnya di di PowerPoint. Contoh itu soalnya. Iya Pak. Nomor 4 misalnya 0 kan. 0 berarti Anda klik tidak setuju. Ya. Nomor 5, 6, 7 itu setuju terus. 5, 6, 7 itu setuju terus. Oke, ikutin saja. Oke. Kemudian 8, 9 tidak setuju. Setuju. Tidak setuju. Setuju ya. Nomor 10 karena nggak ada, Anda ngarang ya. Boleh. Nah, di sini nggak dicantumin ya. Sedangkan nomor 11 Anda cek 11 setuju. 12 setuju. Nah, sedangkan 14 setuju. 14 setuju. Kemudian 15 tidak setuju. Ya. 14 setuju malah ya. 14 setuju. 13 tidak setuju. 13 tidak setuju. Ya, 13 tidak setuju. Kemudian 15 tidak setuju. 16 setuju. Kemudian 17 tidak setuju. 17 tidak setuju. 18 setuju. 19 setuju. Oke. Gimana? Sudah? 20-nya ngarang ya Pak? Ya, 20-nya ngarang, tidak setuju. Kalau sudah, ada yang ketinggalan nggak? Apa kecepatan Pak Ahmad? Enggak ya? Ya Pak, aman. Ya, oke. Selanjutnya Anda langsung langkah terakhir, analyze, non-parametric test, legacy, kemudian binomial. Nah, ini Anda lihat saja tampilan di laptop Anda ya. Analyze, non-parametric test, legacy dialogues, binomial. Ya, binomial. Sudah? Bisa ngikutin? Bisa Pak, cara. Oke, diklik binomialnya. Nah, kemudian pindahkan kecenderungan pendapat pada tes variabel. Nah, Anda pindahkan. Kemudian ada define dichotomy yang Anda pakai cut point. Cut pointnya pakai 0 ya, karena kita bukan 12 tapi 01 ya. Jadi cut pointnya Anda ketik 0. Kemudian tes proporsinya Anda ketik 0,50. Dari sononya ya udah ini. Ya, udah? Sudah Pak. Udah. Kemudian klik menu exact. Ya. Di situ ada pilihan sebenarnya, ada asymptotic only, Monte Carlo, exact. Yang kita pakai adalah asymptotic only. Yang kita pakai ya. Kemudian continue. Ya. Kalau sudah menu exact diklik, kemudian Anda klik option. Option yang Anda pakai statistiknya adalah descriptive. Kemudian matching value-nya exclude case test by test. Exclude case test by test. Kemudian continue. Bisa ngikutin? Silakan Anda beritahu Pak Ahmad kalau belum bisa ngikutin. Bisa ya? Bisa Pak. Tadi yang exactnya gimana Pak? Yang exact itu langsung continue aja karena the PAUD komputer asymptotic only. Nah,
Oke, sudah? Udah Pak. Sudah, oke. Sekarang langsung oke. Nah, ini. Anda lihat hasilnya. Nah, Anda lihat ya hasilnya. Bagaimana kepuasan mahasiswa terhadap dua tipe pembelajaran. Tuh. Min-nya untuk pembelajaran online min-nya itu 16,17. Ya, rata-rata rankingnya. Sedangkan untuk offline 14,83. Ya. Lihat rata-rata aja. Lebih tinggi mana? Online atau offline? Ketidaksukaan dia. Online ya. Online, Pak. 16,17. Walaupun sebenarnya tipis. Tipis ya. Oke. Sedangkan tes statistiknya Anda lihat berapa exact sig totalnya? 0,83 ya. Jadi kalau disimpulkan Anda lihat tuh ya. Hipotesanya dan kecenderungan perbedaan pendapat mahasiswa antara yang setuju dan yang tidak setuju terhadap penerapan kebijakan uang kuliah tunggal adalah tidak sama, itu terbukti ya. Karena T hitungnya berapa? Ya kok gitu? Binomial, maaf. Tadi terlalu ke bawah, binomial kitanya. Ini binomial. Nah ini. Keliru. Oke, berapa ini nih? Exact sig totalnya 0,82. Sama enggak? Sama Halo? Pak. Sama ya? Iya. Apa? Nah, itu lebih besar dari 0,05. Nah, ini menunjukkan hipotesa nolnya diterima atau ditolak? Ditolak ya. Keinginan yayasan sama itu. Pendapat mahasiswa itu tidak boleh berbeda, harus sama. Tapi kenyataannya ternyata memang berbeda ya, karena hasil binomialnya adalah 0,824, lebih besar dari 0,05 ya. Jadi hipotesa yang tadi ini terbukti ya hipotesanya. Ya. Jadi bisa diterima tuh kecenderungan perbedaan pendapat mahasiswa antara yang setuju dengan tidak setuju itu terhadap penerapan UKT ini adalah tidak sama ya. Itu hanya segitu ya. Ya. Jadi lebih lebih praktis sebenarnya, tapi kurang memuaskan bagi penguji ya. Oke. Pak, kalau hasilnya beda itu kenapa ya Pak? Kenapa? Yang mana? Yang exact sig 2-nya. Yang Ya pasti beda. Oh, berarti kan itu ada kelebihan 2 tuh. Kosong ya. Kan sebenarnya datanya 18, tapi kita genapkan jadi 20 ya. Mungkin saja beda ya. Makanya butuh adanya kesamaan atau ketelitian ya. Ya, kalau beda mah tipis-tipis mah nggak apa-apa ya. Iya Pak. Iya. Baik, kalau sudah kita langsung kembali ke PowerPoint-nya. Yang terakhir sebelum kita ya, yang kedua ya, independent sample demand Watney. Tuh. Tadi sudah sampaikan uji Mann-Whitney ini lebih dikenal dengan U-test. Tuh, metode nomor ini digunakan untuk menguji hipotesis tentang beda dua rata-rata populasi. Jadi ingin mengetahui apa perbedaan dua rata populasi. Nah, kita ingin tahu apa perbedaan kepuasan mahasiswa terhadap pembelajaran offline dan online ya. Menurut Anda ada perbedaannya atau antara online dan offline sama atau beda menurut Anda? Halo? Beda Pak. Bedanya sebelah mana? Kan sama-sama belajar. Kalau online nggak bisa tatap muka Pak. Iya. Berarti Anda rindu dengan dosen Anda ya? Itu memang benar ya. Hasil penelitian juga salah satu yang membuat mahasiswa ingin offline itu katanya ingin ketemu langsung dengan dosen ya gitu ya. Jadi kayak kita nonton TV ya, kalau belajar online itu ya gitu. Kayaknya kurang diawasi gitu dosen juga ya, gimana ngawasinya, susah ya, Pama juga nggak tahu ya.
Teman Anda yang hadir itu yang ikut praktek dan tidak kan kagak tahu Pak Ahmad. Tapi Pak Ahmad mah mengembalikan pada Anda. Baik, kita langsung karena malam. Yo, kembali ke SPSS ya. Neng. Nah, Anda kembali. Iya, Pak. Kenapa? Dah, kembali udah? Kita kembali ke SPSS. Tuh. Ya, kita untuk mengulas bagian terakhir sebelum kita selesaikan. Ya. Nah, yaitu tentang uji independent sampel. Tuh. Nah, Anda langsung variable view. Ya, Anda langsung ketik kepuasan. Nah, Anda ketik kepuasan. Sebenarnya kepuasan mahasiswa ya. Pak, ini nggak ngelanjut yang tadi, baru gitu ya, Pak? Beda ini, kan jenis yang kedua. Ya, beda dengan yang tadi. Yang tadi mah kan binomial. Nah, ini the main weight nih namanya. Ya, rumus analisis statistik yang kedua nih. Beda, makanya Anda file new data ya. Biar menggunakan data baru. Oke, kepuasan. Yang kedua, tipe. Anda ketik tipe untuk yang kedua. Ya. Kemudian jangan lupa labelnya. Labelnya Anda ketik kepuasan. Kepuasan apa? Kepuasan mahasiswa. Ya. Kepuasan mahasiswa bisa dilihat atau enggak? Neng, kepuasan mahasiswa bisa dilihat enggak sebenarnya? Bisa ya, harusnya Pak. Bisa ya? Bisa dong. Kalau puas itu dia cenderung apa? Rajin. Rajin. Jadi kalau Anda malas online, nah, dapat kelihatan ya. Anda tidak puas sebenarnya. Absensinya biasanya kelihatan. Oke. Berikutnya tipe ini dulu, Neng. Tipe pembelajaran ya. Tipe pembelajaran. Untuk tipenya, tipe pembelajaran. Oke, kalau sudah Anda klik value-nya. Apa value-nya, Neng? Value-nya ketik 1. Oh, bisa ngikutin nggak? Bisa, Pak. Nah, Bisa. pembelajaran offline. Pembelajaran offline atau lebih dikenal dengan istilah apa offline ini? Luring atau daring? Daring, Pak. Daring. Apa daring itu? Luring daring. Benar? Daring, luring. Offline bukannya luring. Luring, Pak, luring. Hah? Luring ya. Luring. Luring. Luring ya, Pak? Luring apa luring? Kalau Luar jaringan. Luar jaringan. Nah, kemudian yang kedua Anda ketik apa? Pembelajaran online. Pembelajaran online. Bareng. Oke. Oke, ya. Udah? Udah, Pak. Oke, karena langsung ke data view. Nah, Anda sudah di mute dulu, Neng. Oke, udah. Kalau udah, Anda tinggal data dari hasil kepuasan Anda klik. Ya. Diketik ya. 3, 4, 5 ya. Anda ketik. Anda ketik 3. Nah. Tuh ya. 4. Neng Neng di mute, Neng. Di mute dulu bentar. Maaf, Pak. Oke, 3 ya. 3 ya. 5, 4, 4. Oh, 5 4 4. 5, 4, 4. 5, 3, 5. 5,
5, 3, 5. Ya. 5, 3, 5. 5, 3, 5 lagi. 5, 3, 5. Kemudian 4. Nah, ini dari 1 sampai 15 ini untuk apa? Ya, untuk offline ya. Sedangkan dari nomor 16 sampai nomor 30 itu untuk online ya. 5 terus 4 4 4 4 4 4 ya. 5 5 3 3 ya. 5 5 3 bisa ngikutin, Neng? Bisa, Pak. Bisa ya. Nambah. Oke. Saya keputus jaringan nih Pak. Waduh, Allah. 5 3 3 5 4 4. 5 4 4. 5 3 4. 5 3 4. Dan yang terakhir 3. Oke, sudah selesai untuk input kepuasan ya. Jadi maksudnya apa Pak? 3 5 itu apa? Ayo menurut Anda. Angket ya. Optionnya itu angket. Angketnya itu kalau 5 itu sangat puas ya. Gitu. Kalau 4 puas ya. Kalau 3 ragu-ragu ya. Tapi di sini rata-rata puas ya. Oke. Kemudian tipenya Anda tinggal diklik tipenya. Nah, Anda tinggal klik saja ini tipenya. Nah, biar kelihatan Anda geser ya. Nah, berarti ini offline terus ya. Nah, ini offline jadi sampai nomor 15 offline. Nah, oke. Bisa ngikutin ya, Neng? Halo? Bisa, Pak. Bisa ya. Beritahu Paman kalau jaringan Pak Ahmad tiba-tiba hilang. Oke, ini ya. Gimana Anda nyaman ya dengan secara visual ini? Ya, daripada enggaknya, tapi ada prakteknya gitu ya. Ada keterampilannya bagi Anda ya. Nah, ini Anda klik-klik aja ini ya untuk offline. Udah nih untuk offline. Selanjutnya nomor 16 sampai nomor 30 itu online ya. Nah, Anda klik nomor 16 dari mulai online. Online. Oke. Jadi kayaknya kayak gampang Pak, emang gampang ya. Nah, ini hanya melatih biar Anda tambah terampil. Ya, selanjutnya Anda kembangkan di rumah ya. Beli bukunya lah tentang SPSS ya, versi terbaru kalau bisa ya. Versi terbaru itu versi 26. Ya. Pak Ahmad masih 24 versinya. Di rumah ada yang versi tertinggi nggak? Halo? Masih 25 Pak. Waduh, 25 mendingan Versi Pak. 25. Versi 25 udah bagus. Pak Ahmad 24. Beda tipis lah ya. Nah, sudah belum? Halo, udah? Udah, Pak. Udah ya. Nah, kalau udah, Udah Pak. iya oke. Langsung langkah yang terakhir yang ketiga, analyze. Ya, non parametric test. Ya. Anda klik analyze non parametric test, legacy, dialog. Kemudian Anda yang diketik itu two independent sample ya.
Pak Ahmad diamin dulu. Ya, yang lain yang belum dilihat ya. Analyze, non-parametric test, legacy dialog, kemudian to independent sample, diklik. Nah, udah belum? Udah, Pak. Nah, mana yang dipindahin ke tes variabel? Kepuasan mahasiswa atau tipe? Oh. Nah, kepuasan mahasiswa Anda pindahkan ke tes variabilize. Nah, tipe pembelajaran Anda pindahin ke grouping variabel. Ya, bisa ngikutin? Bisa ya? Halo? Bisa, Pak. Bisa ya? Langsung define. Ya. Nah, Anda ketik di grup 1, ketik 1 ya. Kemudian di grup 2 Anda ketik 2 ya. Kemudian continue. Kemudian Anda lihat di bawahnya jenis uji statistiknya apa? Man, Whitney, U gitu ya. Nah ini. Ya, atau U-test namanya ya. Nah ini. Ini pilihan oleh Andanya, ada Man, Whitney, ada Moses Extreme Reaction. Ada Kolmogorov, Smirnov. Ini nama rumus ya. Nama rumus statistik ya. Yang non parametrik ini. Ya, makanya ada yang Wolfowitz, Franz. Ya ini. Jadi banyak. Tadi boleh pilih salah satu ya Pak? Ya yang diambil sesuai dengan variabelnya, Neng. Sesuai dengan sampelnya ya. Sampel kita apa? Tuh independent sample test. Oh ya. Kita pakai Man Whitney. Oke, kalau sudah langsung ke menu ya, exact. Anda klik sama ya, untuk exact testnya Anda pakai asymptotic only. Ya. Itu saja, nggak boleh yang lain diklik. Continue. Tuh ya. Kemudian kalau exact udah, option. Optionnya yang Anda pakai di checklist deskriptif ya. Kemudian continue. Oke, ada yang tertinggal? Bisa ngikutin? Aman Pak. Aman ya, oke. Kalau sudah yakin, oke. Dah. Anda bisa menemukan deskriptif statistiknya. Anda lihat di atasnya ada warning nggak? Nggak ada Pak. Nggak ada ada, ya? Pak. Binomial. Nah, ini Man Whitney. Deskriptifnya dapat dilihat kepuasan mahasiswa itu ada 30 responden ya. Tuh. Tapi yang kita lihat itu yang mana Pak? Yang tes statistiknya yang dipakainya. Ya. Tes statistik. Tuh dilihat. Berapa? Exact sig to tell-nya yang Anda ini. Ada dua ya, assume sig to tell, exact sig to tell. Boleh dua-duanya dipakai. Ya. Ternyata sama-sama ya. Itu ya. Tuh. Tapi yang dipakai itu yang A ya, yang grouping variabelnya. Berarti yang assume sig to tell-nya. Itu berapa, Neng? Ada yang beda nggak dengan Pak Ahmad? Halo? Kayaknya saya Halo? salah kayaknya. Saya Berapa? beda Pak. Ada yang sama nggak dengan Pak Ahmad? 683. Hah? 0, 683. yang tengah. Assume sig to tell-nya, jangan eksak. Oh, Iya Pak. 660. Iya, sama berarti ya. 0,66 ya itu ya. Kalau ada titik di depan itu, karena kalau program itu tidak suka 0 ya. 0 di depan itu nggak bisa ya. Maka selalu disimbolkan titik 66, berarti 0,66. Ini lebih besar atau lebih kecil dari tingkat alfa 0,05? Lebih besar ya, lebih besar. Nah, ini menunjukkan ya, menunjukkan nih hampir sama ya. Karena lebih besar dari 0,05 sehingga ya, yang ingin diketahuinya apa? Apakah ada perbedaan kepuasan konsumen dengan menggunakan daring dengan luring? Ternyata, nah dari hasil hipotesisnya itu terdapat perbedaan. Ya. Ternyata terdapat perbedaan antara kepuasan mahasiswa dengan menggunakan pembelajaran daring dan luring. Ya, itu. Jadi cuma ingin tahu itu aja, beda
perbedaannya itu tapi dilihat dari perbandingan statistik gitu. Ya, saya kira itu ya contoh dari uji non parametrik pada malam ini. Baik, sebelum kita selesai, kita cek dulu absennya. Gimana tadi tuh? Kelas statistik.